Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata kuliah penelitian pendidikan ya. Metode penelitian pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan pendekatan kuantitatif. Kalau minggu kemarin kita membahas pendekatan kualitatif, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendekatan kuantitatif dalam penelitian pendidikan di persekolahan. Saudara semua, rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan di bulan yang suci penuh berkah ini kita tetap semangat ya untuk terus belajar thalabul ilmi ya. Walaupun mungkin dalam suasana yang agak lemas, lapar ya, tapi kita jangan kendor ya, jangan lemah untuk terus belajar. Baik, kita mulai dari pendekatan kuantitatif itu apa? Kalau kemarin pendekatan kualitatif itu lebih kepada narasi ya, kata-kata, ucapan ya, deskripsi kata-kata, maka pendekatan kuantitatif ini berkaitan dengan angka sebagai datanya ya. Menurut Burhan Bungin tahun 2010 halaman 59, data yang berupa angka menjadi kunci dalam penelitian kuantitatif. Sehingga untuk bagian analisis diperlukan analisis statistik untuk memperoleh kesimpulan dalam pengujian hipotesis. Nah, ada beberapa jenis pendekatan kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuasi eksperimen. Menurut Shadis, W.R. Cook, dan Campbell tahun 2002 menyatakan bahwa penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen atau pseudo eksperimen menempatkan seorang peneliti melakukan penghitungan alternatif satu persatu yang dapat menjawab suatu permasalahan sehingga dapat membuat suatu keputusan yang rasional terkait dengan berbagai komponen penelitian. Penelitian eksperimen memiliki unsur kesengajaan dalam menciptakan kondisi yang dimanipulasi atau memunculkan variabel-variabel yang menjadi bahan kajian untuk dikontrol sehingga dapat melakukan analisis terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh antar variabel. Itu menurut Suharsimi Arikunto tahun 2008. Nah, ciri-ciri kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen memiliki ciri-ciri antara lain adanya pemecahan masalah aktual, dan yang B, data yang dikumpulkan akan disusun, kemudian dijelaskan, dan data tersebut dianalisis. Sedangkan menurut Hamid Darmadi, ciri penelitian kuasi eksperimen itu memiliki variabel bebas yang dimanipulasi atau diberikan treatment, diberikan perlakuan. Kemudian melakukan kontrol terhadap variabel lain yang mungkin berpengaruh agar tetap hasilnya itu konstan ya, tidak berubah-ubah. Kemudian pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti. Penarikan populasi dan sampel menurut Abdurrahman dan kawan-kawan 2011 halaman 129, populasi adalah keseluruhan elemen atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki ciri-ciri karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian
atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Hal serupa dikemukakan oleh Sukardi 2012 yang menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Sementara sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau penelitian kuantitatif jenis eksperimen, kuasi eksperimen ini mesti atau harus ada sampel dan populasi. Dan menurut Bailey dalam Prasetyo dan Jannah 2010 mengungkapkan bahwa sampel merupakan perwakilan dari populasi dan bukan merupakan populasi itu sendiri. Keberadaan sampel dalam penelitian kuantitatif dapat dijadikan sebagai generalisasi. Maka perlu kehati-hatian dalam prosesnya dan mengikuti prosedur yang ketat dari tiap-tiap disiplin ilmu. Kemudian bagaimana desain penelitiannya? Desain penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen dilakukan dalam penelitian ini karena cirinya memberikan perlakuan atau treatment untuk melihat sejauh mana pengaruh yang diberikan terhadap objek penelitian. Desain yang digunakan biasanya adalah pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih dengan cara acak. Dua kelompok yang terbentuk yang disebut dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest untuk mengetahui kondisi awal. Biasanya seperti itu. Kemudian hasil pretest ini biasanya memberikan gambaran apakah kedua kelas tersebut memiliki perbedaan atau tidak. Sehingga nanti dalam perumusan masalah itu apakah terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, secara sederhana gambaran desain variabel eksperimen itu ada pretest, ada treatment, kemudian ada post-test. Eksperimennya Y1 misalnya ya, kelas kontrolnya Y2 atau post-testnya Y2, kemudian kelas kontrolnya Y4. Di mana Y1 itu biasanya terkait dengan pretest diberikan kepada kelas eksperimen, Y2 post-test diberikan kepada kelas eksperimen, Y3 pretest diberikan kepada kelas kontrol, dan Y4 post-test diberikan kepada kelas kontrol. Nah, X ini adalah perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol tidak. Instrumennya tes, angket, kuesioner, kalau diperlukan observasi. Sebetulnya observasi jarang dipakai ya, karena ini memang penelitian eksperimen. Biasanya kalau observasi itu untuk pendekatan kualitatif. Kemudian kita sekarang berlanjut ke uji validitas. Hasil penelitian. Uji validitas sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. To measure ya. What the measurement. Jadi bisa mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya panjang meja. Ya, alat ukurnya adalah meteran, bukan kiloan, karena kiloan untuk mengukur berat. Uji reliabilitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu alat untuk mengevaluasi karakteristik X valid apabila dievaluasi. Itu karakteristik X pula. Jadi kalau X dievaluasi ya jadi X, kemudian tidak jadi Y. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu alat pengumpul data yang cukup dapat dipercaya menurut Ari Kunto. Untuk mencari koefisien reliabilitas soal tipe uraian secara manual dapat dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach alpha. Instrumen yang baik adalah instrumen yang memberikan hasil yang tetap sama, konsisten, tidak berubah. Hasil pengukuran itu harus tetap sama, relatif sama. Jika pengukurnya diberikan pada subjek yang sama,
meskipun dilakukan oleh orang, waktu dan tempat yang berbeda, tidak terpengaruh oleh pelaku, situasi, dan kondisi, hasilnya akan tetap sama. Nah, teknik analisis datanya ada uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. Nah, ini saya yakin Anda sudah mendapatkan di mata kuliah statistik ya. Nah, ini kesimpulan. Penelitian kuasi eksperimen adalah kegiatan memberikan perlakuan yang diberikan pada objek penelitian dengan dasar pertimbangan ilmiah. Hal tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol atau kelas terikat. Jadi intinya pendekatan kuantitatif itu memberikan treatment ya kepada kelas eksperimen, dan non treatment tidak diberikan perlakuan kepada kelas kontrol. Kemudian dicari pengaruhnya, dicari perbedaannya dengan menggunakan data-data statistik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf karena Bapak tidak bisa membersamai secara langsung karena ada kegiatan di luar kota. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.